Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Ini kalau ada data yang lebih komprehensif begitu ya. Ini kan menceritakan bahwa ini adalah gambaran gaji di bawah UMR dari dosen-dosen yang telah disurvei. Ada nggak datanya untuk bisa menunjukkan klasifikasi dosen yang disurvei itu, apakah itu dosen negeri dari perguruan tinggi negeri? Perguruan tinggi negeri pun harus dibedakan, apakah itu perguruan tinggi negeri yang PTNBH, BLU, ya, atau dia PTN biasa, gitu ya. Kemudian ada lagi yang dia SK-nya SK kontrak. Apakah kemudian PTN yang sudah PNS tetap gitu, itu data itu yang saya minta. Kemudian kalau swasta yang disurvei itu apakah kemudian swastanya itu dengan klasifikasi swasta unggulan, swasta yang dengan grade-nya masing-masing. Itu saya ingin tahu sebetulnya gambaran secara komprehensif seperti apa yang kemudian mereka terima sebagai di sini sebutkan gaji pokoknya itu. Ini kan gaji pokok yang disita, bukan terkait dengan tunjangannya, lah gaji pokoknya itu. Kemudian apakah gaji pokok tersebut, kalau itu kemudian dari yang swasta, itu sebetulnya gaji itu diperolehnya dari mana? Apakah ansih dari jumlah mahasiswa? Ya, kalau sekarang ini ada kecenderungan jumlah mahasiswa di swasta kan jauh menurun. Nah, ini juga tolong nanti bisa ada data yang bisa menggambarkan itu apakah ada kemudian korelasinya dengan penurunan jumlah mahasiswa menyebabkan kemudian gaji pokoknya juga cenderung mengalami penurunan itu. Karena mengambil kebijakan ini kan harus bisa dilihat secara overview-nya lengkap sekali gitu ya, untuk melihat dari segala macam sudut. Jadi tolong nanti bisa dilengkapi data-data itu. Terima kasih. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan secara bersamaan karena ada beberapa yang saling terkait. Mungkin dimulai dari pertanyaan dari pemohon terkait mengapa formulasi standar pengupahan perlu didasarkan pada UMP di daerahnya. Secara umum jawabannya adalah karena kepastian hukum. Karena kalau kita bicara mengenai standar mengenai penghidupan yang layak, maka yang paling jelas standarnya yang bisa diukur adalah memang melalui upah minimum. Jadi di luar kekurangan dan perdebatan mengenai upah minimum itu sendiri, yang paling jelas standarnya adalah upah minimum. Sehingga kalau kita melihat dari permasalahan norma yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, sebenarnya kan maksudnya baik karena dia di situ juga sudah mengatakan bahwa penghasilan dosen di atas kebutuhan hidup minimum, tapi permasalahannya muncul karena ketiadaan standar. Dan ketiadaan standar tersebut bisa disandarkan pada standar upah minimum yang sudah lebih jelas karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas ada mekanisme perhitungan upah minimum, hal-hal yang kemudian dipertimbangkan dalam upah minimum, dan bagaimana kemudian ini ditetapkan setiap tahun. Dan kenapa hal ini harus diikat di gaji pokok? Karena alasan pertamanya adalah karena gaji pokok adalah satu-satunya penghasilan dosen yang bisa didapatkan di tahun ke-0. Jadi seperti yang saya tadi sempat jelaskan juga bahwa memang penghasilan dosen tidak hanya gaji pokok, ada cukup banyak tunjangan-tunjangan lain-lain yang bisa didapatkan oleh dosen. Tapi berdasarkan riset-riset yang saya lakukan, nyaris tidak ada tunjangan yang sifatnya melekat dari dosen sejak bulan ke-0, sehingga ketika kita bicara dalam kerangka konsep upah minimum yang seharusnya menjadi safety net dari sejak tahun ke-0, maka memang yang paling dimungkinkan untuk diikat adalah gaji pokoknya, karena semuanya akan mendapatkan gaji pokok dari sejak bulan pertama dia bekerja, sementara tunjangan-tunjangan lain rata-rata berbasis prestasi. Jadi ada cukup banyak tunjangan kehormatan, tunjangan serdos, dan lain sebagainya yang memang membutuhkan waktu panjang. Tadi yang saya sampaikan di awal itu best case skenario bisa mendapatkan serdos dalam 3-4 tahun, tapi dalam kenyataannya ada banyak sekali rekan-rekan dosen yang bahkan sampai 10 tahun pun belum mendapatkan serdos, 15 tahun bekerja belum mendapatkan serdos. Jadi untuk menutup problem ini, maka yang paling dimungkinkan memang adalah komponen gaji pokok yang ditetapkan sesuai dengan upah minimum.
Yang kemudian pertanyaannya adalah terkait beban kerja dosen. Ini memang seringkali menjadi pertanyaan gitu karena banyak juga pendapat yang beranggapan bahwa pekerjaan dosen itu hanya mengajar saja, dan kalau misalnya mengajar saja berarti tidak memenuhi 40 jam per minggu sebagaimana waktu kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang perlu dipahami memang adalah bahwa pekerjaan dosen itu tidak hanya mengajar, jadi ada tridharma yang terdiri dari pengajaran, pengabdian, dan juga penelitian, yang mana di situ artinya terlihat bahwa pekerjaan dosen tidak hanya mengajar, dan bahkan ketika kita berbicara mengenai pekerjaan mengajar itu sendiri, pekerjaan mengajar itu sama sekali tidak terbatas pada saat kita melakukan pengajaran di kelas. Jadi ketika kita berbicara mengenai satu SKS, itu tidak hanya waktu kerja yang sebenarnya dilakukan oleh dosen, tidak hanya 50 menit yang dia gunakan ketika dia mengajar di kelas, tapi tentu saja juga ada waktu yang dia gunakan untuk menyiapkan materi pelajaran, kemudian waktu yang dia gunakan untuk membuat ujian, mengoreksi ujian, membimbing mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita menghitung hal-hal tersebut, sepertinya menurut saya waktu kerja dosen itu tidak hanya 40 jam per minggu, tapi bahkan bisa jauh lebih besar dibandingkan itu, karena komponen pekerjaannya yang sangat beragam, yang bahkan yang kemudian juga bisa sangat bergantung dengan posisi jabatan struktural dan hal-hal lain yang kemudian dilekatkan pada posisi dosen itu sendiri. Dan hal ini kemudian tadi terkait dengan pertanyaan soal bagaimana ketika dosen, terutama dosen PTS begitu ya, yang kemudian ada perselisihan hubungan industrial dan Kedisnaker, tapi ternyata kemudian Dinas Ketenagakerjaan tidak menggunakan rujukan ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal inilah yang sebenarnya memang menjadi permasalahan posisi abu-abu dosen ini tadi. Jadi memang ada kebingungan terhadap posisi dosen dalam rezim hukum ketenagakerjaan, karena dosen yang diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan seakan-akan kemudian menimbulkan persepsi bahwa dia tidak terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang artinya ketika dia tidak terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, semua ketentuan-ketentuan perlindungan yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tidak bisa digunakan kepada dosen tersebut. Dan ini yang kemudian banyak terjadi di lapangan. Jadi saya banyak mendengar kasus di mana tidak hanya tidak dihitung berdasarkan upah minimum, tapi bahkan misalnya ketika ada perselisihan PHK dosen tidak selalu diterima oleh Disnaker karena dianggap bukan termasuk perselisihan PHK, perselisihan PHI, karena ini bukan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi memang masih ada kebingungan-kebingungan seperti ini di lapangan yang memang menurut saya akarnya adalah posisi dosen yang di satu sisi dia masuk ke dalam relasi hubungan kerja, memenuhi unsur hubungan kerja, tapi dia juga diatur di dalam undang-undang profesi yang tersendiri. Dan pertanyaan terakhir, mengapa tidak dikembalikan ke kebebasan berkontrak ketika kita berbicara mengenai upah? Maka memang kalau dikembalikan dalam konsep hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang sifatnya hybrid. Jadi memang hubungan kerja sendiri didasari oleh perjanjian kerja. Upah itu sendiri didasari oleh kesepakatan antara para pihak. Tetapi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pekerja dengan pengusaha, dalam hal ini kalau dalam dosen antara relasi yang timpang antara dosen dengan perguruan tinggi, maka kemudian diperlukan pagar batas bagi kebebasan berkontrak ini tadi. Pagar batasnya apa? Dalam konteks pengupahan, maka pagar batasnya adalah upah minimum. Dalam konteks kontrak waktu kerja misalnya, pagar batasnya adalah ketentuan-ketentuan mengenai PKWT. Jadi hanya karena dia didasari oleh perjanjian kerja, relasi kuasa yang tidak seimbang ini tadi menimbulkan perlunya adanya mekanisme sosialisering proses di mana negara atau undang-undang itu hadir untuk memberikan perlindungan-perlindungan minimum yang diharapkan untuk kemudian menghilangkan kemungkinan eksploitasi kesepakatan ini. Kemudian saya akan berlanjut ke pertanyaan dari majelis-majelis yang terhormat. Yang pertama, pertanyaan dari Profesor Guntur Hamzah terkait masa percobaan bekerja dalam konteks dosen. Kalau kita mirroring begitu Prof dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, memang Undang-Undang Ketenagakerjaan memperbolehkan adanya masa percobaan kerja dalam konteks
dalam konteks perjanjian tersebut adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja tetap. Namun sebenarnya salah satu hal yang dikunci dalam konteks masa percobaan bekerja ini tadi adalah upahnya sebenarnya upah yang harus diberikan tetap sama dengan upah minimum. Jadi bahkan kalau kita melihatnya dengan standar minimal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan ketika masa percobaan kerja pun upah minimum itu tetap harus diberikan karena upah minimum ini kan sifatnya memang safety net dan bare minimum. Tunjangan-tunjangan lainnya boleh tidak diberikan, insentif-insentif lain tidak diberikan, tapi upah yang diberikan tetap harus berada dalam upah minimum. Hal ini memang menjadi ironi begitu Prof, karena memang mungkin ada kaitannya tadi dengan pertanyaan dari Prof Eni terkait data untuk survei. Kami pada saat itu membagi memang karena kami melihat adanya cukup spektrum yang cukup luas tentang hubungan kerja dosen dan perguruan tinggi. Kami waktu itu memang membagi ke dalam beberapa sektor, tapi memang tidak semuanya, Prof. Jadi ketika yang kami bagi adalah PTN dan PTN-nya dibagi menjadi 3, PTN BH, PTN BLU dan PTN Satker. Namun yang perguruan tinggi swasta itu tidak kami bagi berdasarkan Bisa size-nya. menyela nggak? Kalau ada datanya tolong disampaikan Bu Nabila ya. Oh, baik Prof. Kalau data persisnya saya kebetulan tidak bisa membuka ini Prof, tapi yang bisa saya sampaikan adalah kalau berdasarkan kepegawaian, kalau berdasarkan lembaga, maka survei yang kami lakukan di tahun 2023 itu kategorinya PTN BH ada 23,1%, PTN Satker 17,1%, PTS 32,3%, dan PTN BLU 26,6%. Yang menarik adalah ketika kita berbicara mengenai kecenderungan upah yang diberikan di bawah upah minimum, maka memang terlihat bahwa paling banyak muncul di PTS. Jadi data dosen di bawah yang upahnya di bawah upah minimum memang paling banyak ada di perguruan tinggi swasta. Meskipun kami tidak bisa memetakan perguruan tinggi swasta yang seperti apa, karena kalau kita berbicara mengenai keuangan perguruan tinggi swasta itu memang cenderung tertutup. Jadi agak menyulitkan untuk bisa kami tentukan kategorisasinya. Tapi yang menarik sebenarnya dosen PTN pun, dosen-dosen yang bekerja di PTN pun sebenarnya juga tidak luput dari fenomena mendapatkan upah di bawah upah minimum, terutama dosen-dosen yang bekerja di tahun pertama dan tahun kedua. Terutama ini terjadi di PTN Satker dan PTN BLU, karena apabila kita melihat dosen PTN, maka kan dosen CPNS itu kebanyakan upahnya justru kemudian berada di bawah upah minimum ketika daerahnya berada di upah minimum yang tinggi. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara upah minimum DKI Jakarta di sekitar 5 jutaan, maka dosen CPNS yang range gaji ketika masuknya itu mungkin hanya sekitar 2,7 juta, tentu saja itu masuk ke dalam range dosen yang di bawah UMP. Jadi memang di sini kemudian ada sebuah dinamika di mana hipotesis awal kami pun ketika membuat survei itu beranggapan bahwa upah dosen yang di bawah upah minimum hanya akan muncul di PTS, tapi ternyata yang di PTN pun, terutama di PTN Satker dan di PTN BLU, ada cukup banyak dosen yang juga mendapatkan upah minimum terutama di masa awal karirnya. Nah, ini tadi ada kaitannya kenapa izin Bu. Ya, saya nyela. Karena kan tadi dikatakan bahwa kalau dibandingkan dengan upah minimum katakanlah di provinsi yang sudah tinggi, maka ini kan kita bicara upah minimum itu kan keseluruhan, tidak hanya gaji pokok. Nah kalau gaji pokoknya saja ya dalam konteks upah minimum pekerja dibandingkan dengan gaji pokoknya dosen, seperti apa penelitiannya? Ya. Itu coba, karena menurut saya menjadi tidak apple to apple ya. Kalau kemudian gaji pokok ini dibandingkannya dengan upah minimum secara keseluruhan. Padahal di dalam upah minimum itu kan memang ada gaji pokok, ada juga tunjangan-tunjangan yang kalau tidak salah itu tidak boleh lebih dari 70% atau seperti apa. Ya. Mohon. Baik, Yang Mulia. Jadi kalau kita merujuk pada ketentuan upah minimum di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kan upah minimum itu dihitung berdasarkan 2 komponen. Yang pertama gaji pokok saja, yang kedua adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Nah, sehingga ketika disandingkan dengan komponen gaji pokok ketika disandingkan dengan dosen yang memang ada banyak tunjangannya, kami kemudian tidak mengelompokkan semua tunjangan dosen itu ke dalam komponen tunjangan tetap, karena tidak ada tunjangan tetap dosen yang didapatkan dari sejak
tahun ke-0 itu, Yang Mulia. Jadi karena tidak ada tunjangan tetap dosen yang didapatkan dari tahun ke-0, satu-satunya yang waktu itu kami bisa temukan adalah tunjangan keluarga, itu satu-satunya yang didapatkan dari tahun ke-0, itu pun berarti ada syaratnya. Jadi ketika dosen sudah berkeluarga maka dia akan mendapatkan, tapi ketika dosen belum berkeluarga dia tidak mendapatkan. Tapi selain itu tunjangan-tunjangan yang lain itu tidak ada yang didapatkan dari sejak tahun ke-0. Itu kenapa kami tidak menghitungnya ke dalam komponen upah pokok, ke dalam perbandingan dengan upah minimum, karena memang upah minimum sendiri itu adalah safety net yang ada di tahun ke-0, begitu Yang Mulia. Jadi itu tadi ada kaitannya dengan pertanyaan Prof. Guntur dan juga Prof. Eni, yang kemudian saya akan berlanjut ke pertanyaan Prof. Saldi yang tadi juga sudah dijawab oleh Prof. Edi gitu. Jadi kalau saya in general sebenarnya saya tidak memiliki jawaban Prof untuk pertanyaan ini, karena saya sendiri juga belum pernah menghitung bagaimana kemudian akibatnya begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari kondisi yang saat ini, ketika UKT pun juga tadi kita sama-sama ketahui bahwa UKT itu sangat mahal, di saat gaji dosennya juga masih kecil begitu Prof. Jadi saya tidak melihat, kalau saya pribadi, saya tidak melihat ada korelasi yang langsung berkaitan. Pasti ada kaitannya, tapi saya melihat ini bukan sebagai sesuatu yang berkorelasi langsung, melainkan sebuah isu yang lebih besar terkait dengan isu anggaran pendidikan kita. Bagaimana kemudian kita meregulasi pendidikan kita, bukan semata perkara gaji dosen begitu Prof. Karena dalam kondisi sekarang pun ketika UKT tinggi ternyata juga tidak menjamin gaji dosen tinggi begitu. Jadi kan tidak ada korelasi langsung di situ. Yang justru terjadi adalah ketika UKT tinggi dan gaji dosen bahkan banyak yang tidak di bawah upah minimum, maka jangan-jangan anak-anak dosen ini Prof yang nanti menjadi tidak bisa masuk kuliah karena mereka kemudian tidak bisa juga membayar UKT yang juga tetap tinggi itu tadi. Dan ini adalah sebuah mungkin sebuah hal yang sekarang dijadikan pembicaraan di antara kami, di antara kami mungkin dianggapnya sebagai hal yang masih tidak ada, patternnya belum terlihat, tapi bisa jadi ini kemudian menjadi isu yang akan menjadi permasalahan ke depan. Itu sepertinya semoga sudah menjawab semua. Terima kasih Yang Mulia.